Masya Allah, Debbie Rogers seorang mualaf yang mengislamkan 30 orang. Debbie Rogers punya cerita menakjubkan tentang bagaimana dirinya memeluk Islam dan mengantarkan hidayah kepada 30 orang keluarga dan kerabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Noise Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Noise Sharing Knowledge. Keluarga Rogers adalah orang-orang Kristen yang sangat taat. Mereka secara rutin menghadiri pertemuan Salvation Army. Ketika semua remaja di Inggris mencium poster George Michael atau artis, Debbie Rogers lebih suka memasang foto-foto Yesus di dindingnya. Namun, dia menemukan dan merasa bahwa kekristenan tidak cukup. Ada terlalu banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Dan dia merasa tidak puas dengan kurangnya struktur disiplin untuk keyakinannya. Debbie Rogers masih seorang gadis Kristen taat, berusia belia saat mengenal Muhammad, pria yang kini menjadi suaminya. Aisyah pertama kali bertemu calon suaminya, Muhammad Buta, ketika dia berusia 10 tahun. Muhammad merupakan pelanggan toko yang dikelola oleh keluarga Rogers. Rogers kadang melihatnya sholat di ruang belakang toko. Rogers melihat ada kepuasan dan kedamaian dalam apa yang dia lakukan. Suatu ketika dia mengatakan dia adalah seorang muslim. Saya berkata, apa itu seorang muslim? Kemudian dengan bantuan Muhammad, Rogers mulai mencari tahu lebih dalam tentang Islam. Debbie Rogers yang kemudian membuat keputusan untuk masuk Islam pada saat dirinya masih berusia 16. Lalu dia mengganti namanya menjadi Aisyah. Ketika aku mengucapkan kata-kata itu, rasanya seperti beban besar yang kubawa di pundakku terlempar. Aku merasa seperti bayi yang baru lahir, ungkap Aisyah penuh semangat. Meskipun Debbie Rogers telah jadi mu'alaf, ayah Muhammad Buta ternyata menentang pernikahan mereka. Mereka melihatnya sebagai wanita barat yang akan menyesatkan putra tertua mereka dan memberi nama keluarga yang buruk. Meski demikian, pasangan itu menikah di masjid setempat. Debbie Rogers mengenakan gaun yang dijahit tangan oleh ibu dan saudara perempuan Muhammad yang menyelinap ke upacara melawan keinginan ayahnya yang menolak untuk hadir. Nenek tuanya yang membuka jalan untuk ikatan di antara mereka. Dia tiba dari Pakistan, di mana pernikahan campuran ras bahkan lebih tabu. Neneknya bersikeras ingin bertemu dengan Debbie Rogers. Dia sangat terkesan oleh fakta bahwa calon cucu menantunya itu mempelajari Al-Quran dan kultur keluarga Muhammad. Neneknya lah yang meyakinkan keluarga untuk menerima Debbie Rogers. Sementara orang tua Debbie Rogers, Michael dan Marjorie Rogers, meskipun menghadiri pernikahan, mereka lebih peduli dengan pakaian yang sekarang dipakai oleh putri mereka, atau salwar kamis tradisional, dan apa yang akan dipikirkan tetangga. Setelah Debbie Rogers resmi menjadi istri Muhammad Buta, dia mengganti nama resmi dari panggilannya menjadi Aisyah Buta. 6 tahun kemudian, Aisyah memulai sebuah misi untuk mengantarkan hidayah kepada anggota keluarga lainnya. Suami saya dan saya berdakwah pada ibu dan ayah saya, memberitahu mereka tentang Islam, dan mereka melihat perubahan dalam diri saya, ungkap Aisyah. Ibunya segera mengikuti jejaknya. Marjorie Rogers mengubah namanya menjadi Sumaya dan menjadi seorang muslim yang sangat taat. Dia mengenakan jilbab dan melakukan sholat tepat waktu dan tidak ada yang berarti baginya kecuali hubungannya dengan Tuhan, kata Aisyah. Ayah Aisyah lebih sulit didakwahi, jadi dia meminta bantuan ibunya yang baru masuk Islam, yang sejak itu meninggal karena kanker. Ibu saya biasa berbicara dengan ayah saya tentang Islam, dan suatu hari kami duduk di sofa di dapur dan dia berkata, apa kata yang kamu ucapkan ketika kamu menjadi seorang muslim? Aku dan ibuku terkejut dibuatnya. 3 tahun kemudian, saudara laki-laki Aisyah masuk Islam melalui telepon, kenang Aisyah. Kemudian, istri dan anak-anak dari saudara lelaki Aisyah pun turut masuk Islam, diikuti oleh putra saudara perempuannya.
Itu tidak berhenti di situ. Setelah keluarganya menjadi mu'alaf, Aisyah mengalihkan perhatiannya ke lingkungan kediamannya di Caucadens yang penuh dengan deretan vilat, rumah petak abu-abu. Setiap hari Senin selama 13 tahun terakhir sejak dirinya masuk Islam, Aisyah telah membuka majelis di sana. Islam untuk wanita Skotlandia. Sejauh ini, dia telah membantu untuk mengkonversi lebih dari 30 orang. Para wanita datang dari berbagai latar belakang yang membingungkan. Tradi, seorang dosen di Universitas Glasgow dan mantan Katolik, menghadiri kelas-kelas Aisyah murni karena dia ditugaskan untuk melakukan penelitian. Tetapi setelah 6 bulan belajar, Tradi malah memilih menjadi Islam. Kelas-kelas itu termasuk gadis-gadis muslim yang tergoda oleh cita-cita barat dan kebutuhan akan keselamatan. Mempraktikkan wanita muslim yang menginginkan forum terbuka untuk diskusi menolak mereka di masjid yang didominasi pria setempat, dan mereka yang hanya tertarik pada Islam. Suaminya Muhammad Buta tampaknya tidak begitu terdorong untuk mengubah pemuda Skotlandia menjadi saudara muslim. Dia sesekali membantu di restoran keluarga, tetapi tujuan utamanya dalam hidup adalah untuk memastikan kelima anaknya tumbuh sebagai muslim. Yang tertua, Sofia, hampir 14 tahun, alhamdulillah, tidak membenci majelis. Suatu hari dia bertemu seorang wanita di jalan dan membawa belanjaannya. Wanita itu kini menghadiri kelas-kelas Aisyah dan sekarang seorang muslim. Jujur, saya bisa mengatakan saya tidak pernah menyesalinya, kata Aisyah tentang perjalanannya ke Islam. Setiap pernikahan mengalami pasang surut dan kadang-kadang Anda membutuhkan sesuatu untuk menarik Anda keluar dari kesulitan apapun. Tetapi Nabi SAW bersabda mengatakan setiap kesulitan memiliki kemudahan. Jadi ketika Anda melewati tahap yang sulit, Anda sebetulnya sedang bekerja untuk kemudahan yang akan datang. Suami saya, Muhammad Buta, sangat romantis. Saya merasa kita sudah saling kenal selama berabad-abad dan tidak boleh berpisah satu sama lain. Menurut Islam, Anda bukan hanya mitra seumur hidup, Anda bisa menjadi mitra di surga selamanya. Ini adalah hal indah, kenang Aisyah. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.